saat tubuh kita sedang tidak baik-baik saja, tubuh kita akan memberikan sinyal atau alarm atau dalam tanda kutip kode yang berupa tanda dan gejala yang akan muncul atau akan kita rasakan. Misalnya, perut kita tidak nyaman atau begah, kemudian tangan kita kebas, dada kita terasa nyeri. Nah, jadi ini semua adalah tanda dan gejala yang disampaikan oleh tubuh kita agar tubuh kita segera diperbaiki atau bahasa teknisnya segera diservis agar tidak menjadi penyakit yang parah di kemudian hari. Nah, untuk video kali ini saya akan khusus membahas untuk daerah pada bagian tubuh atas dan tungkai atas. Nah, untuk seri sebelumnya pada bagian kepala leher silakan cek di video yang sebelumnya. Ikuti terus videonya setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung dan di video kali ini saya akan melanjutkan membahas tanda dan gejala yang terjadi pada tubuh kita, terutama pada tubuh bagian atas dan tungkai ketika tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Saya jelaskan dulu apa sih bedanya tanda dan gejala. Tanda adalah hal-hal yang muncul pada tubuh kita dan dapat dinilai secara objektif oleh si pemeriksa, oleh si dokter. Contohnya ada ruam, ya. Jadi bisa kita lihat warnanya apa, kemudian bisa kita ukur diameternya berapa. Sedangkan gejala adalah hal-hal yang hanya dirasakan oleh si penderita atau si pasien. Dokter taunya dari mana? Tahu dari anamnesa. Jadi ketika ditanyai, pasien akan menceritakan gejala yang dialami oleh si pasien. Tentu saja kalau pasiennya mau terbuka dan mau jujur ngomong ke dokternya. Nah, saya kasih contoh nih. Sinyal yang berupa gejala. Gejala ya, bukan tanda. Contohnya pada kebas pada tangan. Jadi yang merasakan kebas ini si pasien dan menceritakan ke dokternya. Nah, kebas ini sendiri bukanlah suatu penyakit. Kebas ini merupakan gejala yang muncul akibat suatu penyakit atau ada masalah di dalam tubuh gitu. Nah, yang tugas kita adalah kita mencari apa sih permasalahannya. Nah, kemungkinannya apa saja? Bisa karena kekurangan vitamin B12, kemudian neuropati diabetikum, ya kerusakan saraf karena diabetes, atau saraf terjepit, misalnya saraf terjepit di area servikal, di area leher. Bahkan pada saat kita tidur, mungkin posisi kita salah tidur, kita tindih ya, jadi tangannya ketindihan dengan kepala, atau kita tidur bersama pasangan gitu ya, pasangan tidur di sini sampai pagi. Nah, ini bisa kebas nih. Tujuannya apa sih kita belajar tanda dan gejala ini atau sinyal-sinyal alarm yang diberikan oleh tubuh kita agar kita bisa memperbaiki ya. Jadi kalau kita tahu, oh ini ternyata tanda yang diberikan oleh tubuh nih, kita perbaiki, kita cari tahu apa akar masalahnya. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya mau menginfokan buat Anda semua bahwa ebook Reverse Diabetes, baik itu part 1 maupun part 2, sudah bisa Anda peroleh dan saya akan berikan linknya di bawah ini. Jadi ebook ini berisi tentang bagaimana terjadinya proses diabetes, mulai dari resistensi insulin, kemudian bagaimana tanda dan gejalanya atau sinyal-sinyal atau kode yang diberikan oleh tubuh kita bahwa tubuh kita sudah mengalami resistensi insulin, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkannya, silakan kunjungi di link deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Jadi, disclaimer dulu. Video ini hanya bertujuan untuk edukasi, bukan untuk menggantikan diagnosa dari dokter. Jika Anda mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan nanti, segera konsultasikan ke dokter Anda. Yang pertama, kelemahan hingga lumpuh separuh tubuh. Kita sebut dengan hemiparesis atau hemiplegi. Ya. Ada yang datang dengan kondisi lemah, jadi jalannya nyeret, tangan berat diangkat tapi masih bisa diangkat, atau kelumpuhan total, sama sekali tidak bisa digerakkan. Kemungkinan penyebabnya adalah yang pertama, stroke. Jadi stroke ini merupakan penyebab paling umum. Bisa karena stroke hemorrhagic, pembuluh darah di otak itu pecah, atau karena iskemik, karena penyumbatan. Kemudian selain stroke, yaitu tumor otak, kemudian cedera kepala, multiple sclerosis, dan infeksi otak. Kemudian yang kedua, gejalanya tangan sulit untuk diangkat. Jadi ketidakmampuan atau kesulitan mengangkat tangan ke samping atau ke atas. Kemungkinan penyebabnya bisa karena masalah bahu, karena robekan rotator cuff, atau karena frozen shoulder. Kalau masalah pada syaraf, bisa karena saraf yang terjepit, atau bisa juga karena stroke yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Biasanya kalau stroke bukan hanya tungkai atas saja, tapi tungkai bawah juga bermasalah. Kemudian yang ketiga, nyeri pada bagian dada.
Nyeri dada ini merupakan sensasi tidak nyaman, tertekan, nyeri tumpul, atau tajam pada area dada. Nyeri dada adalah gejala yang harus segera dievaluasi oleh tenaga medis. Kemungkinan penyebabnya bisa terkait dengan jantung. Ini merupakan kondisi yang darurat. Contohnya bisa karena serangan jantung atau infark miokard, atau karena angina. Kalau karena serangan jantung, ini merupakan kondisi kegawat daruratan. Jadi harus sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit. Sedangkan angina merupakan nyeri akibat kurangnya pasokan darah ke otot jantung, biasanya terjadi karena aktivitas dan akan mereda dengan istirahat. Kemungkinan penyebab lainnya, masalah pencernaan, bisa karena penyakit GERD ya, asam lambungnya naik, bisa menyebabkan nyeri juga pada dada. Kemudian tukak lambung atau masalah pada kantung empedu. Kemudian masalah otot dan tulang. Jadi bisa cedera pada otot ya, pada tulang rusuk juga, dan masalah pada paru-paru. Jadi di dada ini kan ada jantung, ada otot, ada tulang rusuk, ada kulit juga di sana. Kemudian bisa karena juga disebabkan oleh kecemasan atau panic attack. Oke, kemudian yang keempat, perut tidak nyaman. Jadi kalau tadi sudah bahas dari atas ya, dari bahu, kemudian dada, sekarang kita turun ke perut. Tidak nyaman pada perut atau abdominal discomfort, atau kita sebut juga dengan dyspepsia ya. Jadi ini istilah umum untuk gejala seperti kembung, begah, mual, nyeri perut bagian atas. Kemungkinan penyebabnya, pola makan terlalu banyak, makan terlalu cepat, mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan pedas. Kemudian gaya hidup seperti stres, merokok, konsumsi alkohol berlebih, ini juga bisa menyebabkan gejala-gejala tadi muncul. Kemudian penyakit karena GERD ya, asam lambung yang naik, jadi klepnya longgar atau kebuka, asam lambung kita naik, kembali ke kerongkongan. Peradangan pada lambung, kemudian tukak pada lambung ya, ulcus pepticum, atau infeksi dari bakteri, biasanya dari H. pylori. Kemudian yang kelima, perut buncit. Nah, ini termasuk tanda karena si pemeriksa juga bisa melihat, bisa diukur berapa nih lingkar perutnya. Kemungkinan penyebabnya apa? Bisa karena penumpukan gas ya, karena sembelit atau irritable bowel syndrome. Kemudian bisa karena penumpukan cairan atau kita sebut dengan asites. Nah, ini adalah tanda dari kondisi medis yang lebih serius. Bisa karena sirosis hati, bisa karena gagal jantung kongestif, bisa karena penyakit ginjal, bisa karena kanker. Kemudian bisa juga karena penumpukan lemak. Ini kalau kita sebut dengan obesitas. Kalau pada pria biasanya kita sebut dengan obesitas sentral. Yang gede cuma perutnya doang gitu. Sekarang kita masuk ke sinyal yang keenam, yaitu ruam pada kulit. Ruam pada kulit ini merupakan perubahan tekstur atau warna kulit yang disertai dengan gatal, bisa disertai dengan benjolan, atau muncul sisik di sana. Kemungkinan penyebabnya apa sih? Ruam-ruam pada kulit bisa karena alergi, kita sebut dengan urtikaria atau biduren ya. Alerginya terhadap apa? Bisa karena makanan, paling banyak ini karena kacang, karena seafood, atau bisa karena obat-obatan juga. Beberapa pasien mengeluhkan kalau konsumsi obat yang belakangnya gin itu bisa menyebabkan muncul reaksi alergi. Kemudian bisa karena infeksi, contohnya kayak infeksi virus seperti cacar, kemudian infeksi jamur, kurap, bisa karena bakteri juga ya. Kemudian bisa karena autoimun. Contoh kalau pasien autoimun yang lupus ya, tandanya kayak ada butterfly rash, kemudian ada eksim juga, kemudian bisa disebabkan karena gigitan serangga ya, jadi bisa dibedakan. Kemudian yang ketujuh, sekarang pada tangan nih, jari-jari. Nah, jari-jarinya ada yang miring tuh kalau Anda lihat. Kemungkinan penyebabnya bisa karena rheumatoid arthritis, karena penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan parah pada sendi, akhirnya sendi-sendi pada jari akan mengalami deformitas atau perubahan bentuk gitu. Bisa karena ini juga penumpukan tofus. Jadi penumpukan tofus biasanya juga di sendi kaki, bisa di sendi tangan juga bisa. Kemudian kita masuk yang ke-8, gatal-gatal pada sela-sela jari. Rasa gatal yang intens terutama pada sela jari tangan, juga bisa terjadi pada sela jari kaki. Kemungkinan penyebabnya yang pertama, skabies atau kudis. Jadi infeksi tungau kecil yang menggali ke dalam kulit. Gatalnya biasanya parahnya nih di malam hari, dan umum terjadi pada orang-orang yang tinggal di asrama mungkin, atau di kos-kosan yang dalam satu kamar tuh banyak orangnya gitu, dan musuhnya adalah tidak menjaga kebersihan. Nah itu. Kemudian ada infeksi jamur, ini mirip dengan kutu air pada kaki tetapi terjadi pada tangan. Kemudian eksim. Lalu ada namanya dermatitis kontak, ya, dermatitis kontak iritan kalau kita sebut. Jadi reaksi alergi terhadap sesuatu yang disentuh. Contohnya seperti sabun, latex, atau pada beberapa orang semen juga bisa.
Oke, kemudian kita lanjut sinyal atau tanda dan gejala yang ke-9 yaitu kebas pada telapak tangan. Mungkin saya sudah singgung di awal ya, contoh kemungkinan penyakitnya seperti CTS, carpal tunnel syndrome. Ini merupakan penyebab paling umum. Jadi terjadi penyempitan di sini, terjepit. Kemudian ada neuropati perifer disebabkan karena diabetes, kemudian bisa karena saraf leher yang terjepit, bisa karena kekurangan vitamin B12, bisa karena ketindihan ya, salah posisi tidur, entah ketindihan badan kita sendiri atau kepala kita, atau kita memeluk pasangan pada saat tidur sampai pagi, itu juga bisa. Kemudian yang terakhir jadi kalau pada jari sudah, setelah jari sudah, terakhir pada kuku nih. Kuku dapat menjadi jendela untuk melihat kesehatan tubuh secara keseluruhan. Contoh, ada namanya spoon nail. Jadi kukunya itu kayak sendok, tengahnya cekung kayak sendok, benar-benar kayak sendok. Ini disebabkan karena jadi tanda klasik ya dari anemia defisiensi zat besi, kekurangan zat besi. Juga bisa terjadi pada penyakit hati atau hipotiroidisme. Kemudian drumstick nail, jadi kukunya bentuknya kayak stick drum. Jadi kalau Anda begini, tidak bisa rapat, agak menggemuk di kukunya gitu. Kemungkinan penyebabnya ini seringkali merupakan tanda dari kondisi kronis yang menyebabkan kadar oksigen dalam darah itu rendah. Seperti penyakit paru-paru, ya kanker paru, PPOK, atau penyakit jantung bawaan, atau penyakit radang khusus. Kemudian ada kuku jamur, onychomiosis. Ini kuku menjadi tebal, rapuh, mudah hancur, kemudian berubah warna jadi kekuningan atau kecoklatan. Penyebabnya infeksi jamur yang tumbuh di bawah kuku. Ini biasanya orang-orang yang mengalami hal demikian, orang-orang yang sistem kekebalan imunnya turun, bisa terjadi pada orang-orang yang kena diabetes, mengalami penyakit kronis, mengalami HIV, AIDS ya. Kemudian ada namanya terry nails. Jadi sebagian besar kuku tampak putih dengan pita merah muda atau coklat di ujungnya. Kemungkinan penyebabnya dikaitkan dengan penyakit hati atau sirosis, gagal jantung, atau diabetes tipe 2. Kemudian ada namanya Beowulf lines, yaitu lekukan atau garis horizontal yang melintang pada kuku. Kemungkinan penyebab terjadi karena pertumbuhan kuku yang terganggu sementara oleh penyakit parah, demam tinggi, kekurangan zat gizi, atau efek samping kemoterapi. Kemudian juga dari kuku juga kita bisa melihat kalau dia pucat, kemungkinan besar Anda mengalami anemia. Oke, jadi itu tadi adalah 10 tanda dan gejala yang terjadi pada tubuh bagian atas dan pada tungkai atas ya, yang bisa muncul ketika tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Penting untuk diingat bahwa informasi yang saya berikan ini hanya bersifat edukasi, tidak menggantikan diagnosa oleh dokter. Dan kalau Anda mengalami gejala atau tanda yang telah saya sebutkan, Anda bisa konsultasikan ke dokter Anda untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi kalau muncul, apalagi munculnya tiba-tiba, jangan dibiarkan berlarut-larut agar tidak menjadi penyakit yang berbahaya di kemudian hari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.